wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Maulana. Saya dan rekan saya Muhammad Adam Ghazali dan Sultan Jaki akan menjelaskan materi tentang perulangan for pada Python. 1. Pengertian perulangan. Perulangan loop atau looping dalam dunia pemrograman adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Dengan perulangan, kita bisa mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu atau selama sebuah kode terpenuhi tanpa menuliskan kode yang sama secara berulang. Misalnya, jika kita ingin mencetak 10 bilangan asli pertama, kita tidak perlu menggunakan pertanyaan print 10 kali. Kita dapat mencetak di dalam loop yang menjalankan hingga 10 iterasi. Perbedaan perulangan dengan percabangan yaitu pada percabangan, blok kode yang memenuhi kondisi tertentu hanya akan dieksekusi satu kali saja. Sedangkan perulangan akan dilakukan seterusnya secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu atau selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan looping mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, 1. Perulangan memberikan kegunaan kembali kode. 2. Menggunakan perulangan loop, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. 3. Kita dapat melintasi elemen struktur data array atau daftar tertaut. Konsep perulangan ini didukung di semua bahasa pemrograman modern, termasuk diantaranya adalah Python. Dan yang kedua, perulangan for pada Python dan strukturnya. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Perulangan for pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain. Karena pada Python sangat berkaitan dengan sequence atau data kolektif. Mungkin jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, for pada Python lebih dikenal sebagai foreigns. Perintah for dalam Python mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Tidak hanya mengulang bilangan-bilangan sebuah ekspresi aritmatik atau memberikan keleluasan dalam mendefinisikan iterasi perulangan dan menghentikan perulangan pada saat kondisi tertentu. Bentuk perulangan for akan dijalankan selama kondisi bernilai true dan akan keluar di perulangan jika kondisi false, yang dapat digambarkan menggunakan flowchart berikut ini. Dalam for tunggal, struktur penulisannya adalah sebagai berikut. For variable in interval, pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya. Sampai sini saja penjelasan saya tentang perulangan for pada Python, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Adam Ghazali. Baik, terima kasih kepada Nasrul Maulana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan tentang materi perulangan for pada Python. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Muhammad Adam Ghazali, NPM 2109010137. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang fungsi range.
fungsi range berfungsi untuk mengembalikan deret integer atau bilangan bulat berurut pada kisaran atau range yang sudah ditentukan. Di sini simbol fungsi range itu ada tanda buka tutup kurung setelah kata range-nya. Lalu apa hubungannya fungsi range dengan perulangan for? Kita juga bisa menggunakan perulangan for dengan fungsi range. Maksudnya kita bisa memasukkan perulangan for pada operator fungsi range yang ingin kita buat. Contoh yang pertama yaitu contoh penggunaan range nilai akhir. Berikut ini contoh penggunaan range untuk menampilkan bilangan dari 0 sampai 100 dengan menambahkan n. N di sini berfungsi untuk agar bilangan tampil secara horizontal ataupun outputnya itu tampil secara ke samping, bukan vertikal ataupun dari atas ke bawah. Di sini contoh programnya yaitu for i in range 101, kemudian di print. Nah, perlu diingat bahwa nilai akhir menggunakan operator lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan, sehingga untuk menampilkan sampai angka 100, nilai akhir harus kita buat menjadi 101. Nah, di sini range-nya kita buat 101 karena nilai akhirnya itu menggunakan operator lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Makanya kalau ingin mencari nilai 0 sampai 100, range-nya di sini dibuat 101 supaya outputnya menjadi 0 sampai 100. Kalau menggunakan lebih kecil sama dengan, otomatis outputnya itu menjadi 0 sampai 101. Tapi karena for ini kan dia nilai akhirnya itu lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan, makanya range-nya ini dibuat 101. Nah, seperti ini outputnya, menampilkan bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya yaitu contoh fungsi range pada bilangan pencacah. Berikut ini pencacah bilangan 2 menampilkan bilangan dari 1 sampai 100 dengan penambahan 2. Di sini programnya for i in range 1,101,2, kemudian di print. Nah, duanya ini yaitu bilangan pecacahnya ataupun penambahan duanya, ataupun bisa dibilang selisihnya. Nah, setelah di-run-kan, maka outputnya akan menjadi seperti ini. 1 selisih 2 jadi 1, 3, 5, 7, 9 sampai 99. Nah, kenapa sampai 99? Karena ini dia, antara bilangan yang satu dengan bilangan yang berikutnya selisihnya adalah 2. Nah, sehingga bilangan yang ditampilkan akan berhenti sampai bilangan 99, bukan 100. Kan di sini range-nya 101. Jadi itu bilangannya sampai 100. Dan kenapa sampai 99? Karena kan selisihnya 2. Setelah 99 ke 100 kan selisihnya 1. Makanya yang ditampilkan hanya sampai 99 saja. Dan kenapa dia mulai angka 1? Karena di sini kita buat dari 1 nih. 1,11,2. Oke, selanjutnya yaitu tentang contoh 0 sampai 4. Jadi kita ingin mencari nilai 0 sampai 4. For i in range 5. Nah, 5. Karena kita ingin mencarinya 0 sampai 4 kan. Kemudian di print. Maka outputnya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia dimulai dari angka 0. Karena di sini yang ingin kita cari 0 sampai 4. Dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan, yaitu 5 dalam contoh di atas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sesuai yang kita inginkan yaitu mencari 0 sampai 4. Maka di sini range-nya kita buat itu 5.
karena operatornya itu lebih kecil hasilnya, bukan lebih kecil sama dengan. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Kemudian kita juga bisa memulai range dari selain 0. Seperti contoh di bawah, yaitu kita ingin mencari nilai 10 sampai 15. Maka dimasukkan for i in range 10,16. 10 itu batas bawahnya, kemudian 16 itu batas atasnya. Kemudian di print. Maka hasilnya akan seperti ini. Dimulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demikian pembahasan materi tentang fungsi range. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sultan Jaki. Kepada Sultan Jaki saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan for pada tipe data. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tipe data terlebih dahulu. Tipe data atau data tipe adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Kompiler atau kompilator adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, yaitu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lainnya. Mengutip dari geeks4geeks, tipe data digunakan untuk memberi tahu jenis variabel data apa yang akan disimpannya. Tipe data dideklarasikan di awal program, sehingga komputer dapat mengalokasikan memori penyimpanan sesuai dengan jenis tipe data tersebut. Karena tiap-tiap tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda-beda. Oke, dan untuk for sendiri adalah merupakan fungsi yang sering digunakan untuk membuat suatu program perulangan dengan kondisi pernyataan for atau batas awal perulangan, batas akhir perulangan, jenis perulangan, penambahan log atau pengurangan dari nilai log. Untuk contoh dari Anda sendiri bisa melihatnya dari slide berikut. Selanjutnya kita masuk kepada kombinasi for dengan pemilihan. Penggunaan bentuk looping for dapat diperluas dengan bentuk lain yang sudah ada di Python. Di antaranya adalah dengan mengkombinasikan bentuk perulangan for dengan bentuk pemilihan if dalam memecahkan kasus atau permasalahan. Contoh penggunaan for dengan bentuk pemilihan tunggal mungkin bisa Anda lihat sendiri dari slide. Oke, selanjutnya bilangan itu adalah bilangan ganjil. Untuk soal seperti ini diperlukan bentuk for untuk memeriksa suatu bilangan dari daftar bilangan yang ada. Selanjutnya selama proses pemeriksaan diperlukan bentuk pemilihan if untuk menentukan apakah bilangan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun perintahnya adalah sebagai berikut. Demikian pembahasan dari kami tentang perulangan for pada Python. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.